Kalau yang nggak kena virus, ini pertama untuk cabai keriting ya. Cabai keriting kalau sudah kena virus, itu nggak bakalan kalau kita mau panen. Mengenal cabai merek apapun dari yang ini, yang itu, yang merek apa kan sudah paham gitu Pak, Ya, sudah sudah. pengalaman. Nah, itu bedanya Pak, sekarang bedanya tanam cabai zaman dulu dengan zaman sekarang itu ada perbedaan apa enggak Pak? Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, kali ini saya berada di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang selama ini terkenal sebagai penghasil tembakau, yaitu Kabupaten Temanggung. Tapi kali ini kita tidak membicarakan tembakau, namun kita akan bahas perkembangan cabai di Temanggung. Karena selain tembakau, komoditas sayuran terutama cabai juga menjadi andalan para petani di kabupaten ini. Nah, saat ini saya sudah bersama salah seorang petani cabai tawakan asli Temanggung, yaitu Pak Saryanto atau yang akrab disapa Pak Sari. Pak Sari ini berasal dari Desa Jambon, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kita akan berbincang-bincang membahas seputar dunia percabean beserta tantangannya bersama Pak Sari yang selama ini sudah pengalaman menekuni usaha tani tersebut. Saya juga saat ini ditemani oleh salah seorang petugas dari PT Bisi, namanya Mas Gari Husodo. Beliau ini merupakan petugas lapang untuk daerah Temanggung dan sebagian Semarang. Oke, sahabat visi, langsung kita sapa beliau berdua. Halo Pak Sari atau Pak Saryanto? Pak Saryanto. Pak Saryanto, Iya. Namanya Saryanto saja? Saryanto saja atau ada yang lain? Ada, enggak. Nggak ada. Saryanto. Saryanto. Panggilannya? Saryanto. Panggilannya siapa? Sari kan enggak? Sari? Nah, Wah, Sari roti apa Sari? itu kan sari rezeki Mas. Oh, Sari rezeki. Oke. Berarti punya usaha, nanti namanya Sari rezeki. Rezeki, iya. Rezekinya lancar. Amin. Usaha apa? Cabai. Cabai. Gimana kabarnya Mas Gari? Alhamdulillah Pak Kumis, Ini yang luar biasa ya. agak susah ini Pak Sari. Iya. Kalau Saryanto itu kan nama umum ya. Iya. Umum. Ada Jawa. Jawa ya. Saryanto. Saya tadi tanya-tanya Pak, dalemnya atau rumahnya Pak Saryanto mana? Pak Saryanto yang mana? Itu yang petani senior cabai Pak. Oh Pak Sari, kalau di tempat saya itu Sari itu yang biasa kayak didorong gerobak. Iya. Sari roti. Iya. Nah, kalau ini Pak, kalau teman kita yang dari petugas dari PT Bisi ini agak agak unik, namanya Jawa Yonda, wong luar negeri ya bukan. Nah jenenge kayak wong Eropa, Iya. ning raine rai Jawa. Bener namanya Mas Gari ya? Betul Pak Kumis. Lengkapnya? Gari Husodo. Gari Husodo. Tapi Gari. ini Pak, ada nama khusus untuk petani-petani biasanya. Kalau kenalan tuh pakai nama Giri Mahesa. Oh, nama akrab, Iya, nama betul. panggilan gitu ya? Lebih mudah diingat. Oh, ya. Giri Mahesa. Giri Mahesa. Nah, itu penyanyi dangdut.
sudah terkenal ya Pak ya. Ini yang tercemar masalahnya. Nama panggung. Nama panggung ya. Numpang. Numpang. Numpang terkenal. Iya. Ya, mudah-mudahan dia terkenal juga Pak ya. Benar. Gari itu kan dari Jawa atau dari mana? Murni Jawa. Jawa ya. Jawa. Bener Gari. Gari itu kalau bahasa Indonesia kan tinggal. Ngari Gari siji. Jawa. Ya, gari siji apa? Nih gari banyak Pak nih. Belum dimakan. Mau dimakan nanti dimarahi sutradaranya ya belum selesai ya. Terus nggak apa-apa. Nanti makan bareng-bareng. Mudah-mudahan nih kopinya nggak nanti lekas dingin. Masalahnya di daerah Temanggung sini Pak ya. Iya. Temanggung itu kayaknya Pak Sari Mas Gari ini kalau nggak salah itu ketinggian di sini itu sekitar 700 lebih ya. 650 kalau tempat kita. 650 di sini ya. Berarti sudah termasuk dataran tinggi ya, Pak. Dan sudahnya ya. Ya, oke. Makanya agak dingin, Pak. Iya. Agak dingin. Nah, tadi saya mau ke sini tuh mau bawa jaket, ya dikira nanti orang sakit. Enggak bawa ketinggian. Masalahnya di tempat saya itu panas sekali, Pak. Wah. Gerobokan, Pak. Iya, waduh panas sekali Mas Gari. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita ngobrol, Pak. Iya. Karena saya memang hari ini dengan Mas Gari ini datang ke rumah Pak Sari ini memang istilahnya mau sharing, Pak. Nah, itu tukar pengalaman, khususnya tukar pertanian, khususnya nanti masalah percabean, Pak. Nah, kita dengar-dengar tuh dari tetangga atau di sawah tadi kita mampir ke lahannya Pak Sari tadi yang lahan cabai tadi banyak yang ngobrol-ngobrol itu kata, oh kalau Pak Sari itu sudah petani lama itu Pak, sudah pengalamannya banyak di cabai gitu. Jadi nggak salah mungkin ya Mas Gadi ya, nah, kita kesini itu nanti istilahnya mau apa ya, ambil ilmunya. Nah, ya nah, ambil ilmunya, siapa tahu nanti kita dapat ilmu yang banyak, tentunya khususnya di cabai. Sebelum kita ngobrol cabai Pak, Ya. Pak Sari itu asli Temanggung sini? Ya, kalau aslinya saya Temanggung, kelahiran Ya, Temanggung. Tapi kalau silsilah orang tua saya, abang saya itu Turunan aja? Dari dari keturunan? Gunung Merapi, Mas. Gunung Merapi? Pada tahun 1926 itu kan tahun yang sangat dasar. Kemudian mbah-mbah saya itu kan Hijrah? hijrah ke Temanggung. Nanti mencar ya, takut kena bedosan gunung tadi ya. Takut kena terus gembel, Mas. Oh, sekian itu berarti kalau Merapi itu ya Pak, berarti tempatnya Mbak Marijan dulu tuh ya? Ya, ya. Roso gitu ya, Roso ya. Marijan ya, Marijan ke tempat siapa? Tempat Pak Sari. Ngapain? Mbak Marijan nanam cabai gitu. Iya, Mas. Saryanto Gari Usodo, wah namanya Gari. Mudah-mudahan nggak Gari sekarang saja, dari dulu. Oh dari itu ya Pak. Dari. Oke, sekarang kita ke cabai secara umum Pak. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol cabai, ini saya yang penasaran itu Pak Sari ini jadi tani itu sebenarnya mulai kapan sih Pak? Ya, Boleh diceritakan Pak? saya jadi tani itu kan sekitar 2008, 2009. 2008, 2009, sekarang sudah 2024. Berapa tahun sekitar itu? Berapa tahun Mas Gani? 11 ya. Ya, 11 Pak. 17-an tahun. Iya. Sekitar itu. Itu, Pak. Itu ya. Mas Gani sekarang umurnya berapa? 28. 28. Kalau dikurangi 17 berapa? Berarti sekitar 11 tahun ya? 11 tahun ya selisihnya. Nah, waktu 11 tahun sampean umur masih nakal, belum pakai celana itu. Iya. Itu sudah tanam, sudah jadi petani. Sudah jadi petani, ya. Nah, guru ini beliau ini. Suhu. Nah, makanya kalau ketemu Pak Sari, siap suhu. Sendiko Dawu. Sendiko Dawu lah. Tadi Pak, Sendiko Dawu. Sendiko tadi. Dawu. Nah, gitu. Terus dari 2008-2009 itu memang dari dulunya tani atau punya pengalaman kerja yang lain barangkali? Kalau sebelumnya itu kan kita punya skill lain. Nah, apa itu? Tanaman tahunan lah, istilah seperti kopi. Itu kan khususnya di Kemawang kan kopi itu sangat aktif lah. Istilahnya contoh. Waktu dulu ya, Sebelum saya ke cabai, itu memang saya tani kopi. kopi. Berarti pernah menekuni usaha tanam kopi sebelum ke petani roti itu ya Pak ya?
Itu tahun berapa kira-kira Pak? Itu dari 99 lah, 99 setelah kita nikah. Ini masih baru lahir ini. Umur 4 tahun. Umur 4 tahun? Masih gitu ya, gitu. Nah, makanya nih ada bekasnya Pak. Itu bukan kumis Pak, kalau kita kan kumisen Pak, ya kan? Iya. Walaupun agak tipis, agak tebal. Iya. Itu bukan kumis Pak, itu bekas ingus Pak. Iya. Nempel di sini nggak hilang-hilang. Harusnya gak tak potong ini, Pak. Gitu ya. Harusnya kan seragam kumis Itu ya. Namanya Pak kumis tebal, ini Pak kumis tipis. Nah, kebetulan kita ada ikatan kumis gitu ya. Iya, Pak. iya, Nah, iya. besok ada asosiasi di percabean. Iya. Nah, kita besok ada asosiasi orang berkumis. Ya. Yang merokok gitu ya Pak ya. Iya, iya. Cocok ya. Kalau teman kamu Baik. identik dengan rokok. Berarti memang apa itu profesinya sebagai petani dari Iya, dulu. iya. Walaupun sebelum ke horti itu sudah nanam kopi ya. Iya. Nah, terus beralih ke horti. Nah, Pak Sari ini kenapa sih Pak kok milih profesi sebagai petani? Mohon maaf ini Iya, Pak, iya, iya. kata orang banyak itu petani itu kerjaan apa itu? Oh, Iya. orangnya di sawah kayak gini. Kenapa kok tani Pak? Kok nggak milih pekerjaan jadi pegawai atau jadi mandor, jadi juragan apa rental mobil atau apa gitu? Iya. Kenapa Pak? Kalau yang pertama kan kita terpaut oleh modal. Pertama kalau modal secara orang pendidikan kita nggak punya skill, nggak punya modal untuk dari pendidikan. Kita hanya lulusan SD lah. Nah, itu kan kita kan setelah nikah itu kan punya beban, punya Tanggung jawab. Nah, itu kita harus jadi tani lah. Yang pertama harus jadi tani. Pertama kalau horti ya, kalau horti itu kan tergantung kita yang mau memanage seperti apa kita katakanlah bisa makan. Mas, Pertama itu. mudah gak memanage? Mudah gue tau, gue keren bahasanya memanage. Aku ramudeng, memanage si opo. Memanage itu artinya apa Pak? Mengelola Kita gitu. tahu sendiri lah. Ini jawaban bagus sih, Pak. Saya masih gak keluar, saudara-saudara. Belum keluar ya, masih malu-malu. Kata-katanya sudah mulai keluar satu, memanage. Nanti apa lagi ya? Pokoknya memanage dulu ya. Oke, berarti karena sudah apa itu ya merasa atau kita itu tahu diri ya Pak ya. Kalau nggak pendidikan tinggi kok mau jadi ini dan itu. Iya. Ya. Itu kan mana mungkin. Ya, mana mungkin? Iya. Mungkin saja mana kan gitu ya. Oke Pak, berarti berawal dari situ sehingga apalagi sudah menikah, harus menghidupi keluarga, punya tanggung jawab, akhirnya memutuskan memang jadi profesinya sebagai petani. Walaupun kenyataannya petani itu yang berhasil itu melebihi yang lain-lain juga banyak kan Pak. Apalagi petani horti. Kalau berhasil kan pegawai negeri ini ada apanya? Lah enggak mas. Oh, Enggak, kalau buka pintu itu kan awas, enggak pernah ada tikus, enggak ada warna coklat, enggak ada tikus pakai. berdasi, Iya. nggak ada. Nah, enggak ada kalau di sana enggak ada tikus berdasi itu, cuma di sana lah. Di sana ya, Ya. udah biarin aja Pak. Iya. Kita ngomong tikus sebenarnya. Iya. Baik. Jadi sebentar ya Mas Gary ya, kita tanya kepada suhunya dulu. Kayaknya emang ini sumbernya ini. Sementara mendengarkan dulu. Siap. Terus kita nanti ngobrolnya cabai secara umum dulu Pak, mulai Iya. dari petani. Kemudian sejak pertama dari petani horti itu tanamnya apa? Langsung cabai mas. Cabai ya? Langsung cabai. Nggak ada komoditas yang lain Enggak, langsung cabai. sampai sekarang? Iya. Cabai terus? Nah, kalau yang lain itu kan cuma tumpang sari lah. Oh, enggak. Misalnya ada kembang kol, ada jagung, ada timun, itu kan untuk nyepot, untuk istilahnya kalau kita nggak punya uang mau beli pupuk, mau beli obat Dari situ? itu kan sekitar umur 40 kalau mentimun kan kita ada panen. Kalau kembang kol umur 40, 45. Berarti boleh dikatakan itu hanya tanaman sampingan ya, Iya. tanaman sampingan gitu ya. Untuk mensuplai kita, kalau kita nggak punya uang, kita bisa dapat suplai dari tanaman tersebut.
Berarti sejak 2028-2009 itu langsung petani horti, Iya. langsung ke cabai, Iya. utamanya di situ ya. Iya. Berarti utamanya di situ. Kemudian kalau ini Pak, yang kita tanyakan lagi bukan cabai secara umum ya Pak. Iya, Ya. iya. Secara umum itu bedanya nanam cabai waktu dulu. Ini kan Iya. ceritanya Pak Sari ini kan sudah cukup lama, Iya, dalam iya. 17 tahun itu kan cabai yang utamanya kan itu. Berarti kan mengenal cabai merek apapun dari yang ini, yang itu, yang merek apa kan sudah paham gitu loh Pak, Iya, sudah sudah. pengalaman. Nah, itu bedanya Pak, sekarang bedanya tanam cabai zaman dulu dengan zaman sekarang itu ada perbedaan apa enggak Pak? Ya banyaklah perbedaan. Kalau sekarang kan maksudnya terutama dari perusahaan itu kan masalah benih ya, masalah benih itu kan semakin apa ya istilah Lebih bagus gitu lebih ya? bagus lah. Kualitasnya. Meskipun virus-virus semakin banyak, tapi kan ada perusahaan yang membuat yang kelasnya tapi jadi Oh. petaninya itu kan yang bisa menguntungkan lah. Istilahnya harganya agak rendah dikit, tapi rendemen sama tonasenya itu kan lebih. Oh. Dari cara jalan langsung ya Pak ya, berarti perbedaannya kurang lebih antara lain itu caranya itu budidayanya juga sama. Iya, sama. Walaupun sekarang dulu itu virusnya belum begitu, Nah, sekarang iya. banyak pun tapi sudah ada Nah, muncul alternatif varietas lain, lagi. iya, iya. Oh. Berarti kalau menurut Pak Sari nih, ngomong-ngomong ya Pak, Iya. tingkat keberhasilan seorang petani, apalagi petani cabai, kalau petani horti itu yang kita tahu kan Mas ya, harus lebih banyak modal dibanding petani tanaman pangan kan Mas Gari ya. Jelas. Butuh Iya, iya, modal iya, yang jelas. gede, resiko juga besar kan gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau menurut Pak Sari itu biar tingkat kegagalannya minim, relatif minim ya. Iya, iya. Walaupun sekarang katanya sudah mau penyakit banyak, Iya. itu apa pemilihan varietas atau bagaimana itu termasuk utama apa enggak Pak? Pertama itu varietas. Utamanya ya berarti Iya. menurut Pak Sari itu penting ya Pak? Nah, itu penting. Sekarang gini ya. Misalnya kita nggak ingin menyebutkan salah satu produk varietas itu jelas. Kalau yang nggak kena virus, ini pertama untuk cabai keriting ya. Cabai keriting kalau sudah kena virus, itu nggak bakalan kalau kita mau panen. Tapi kalau kelas cabai yang kelasnya tabi, termasuk Lebih kuat berarti ya. itu kan tetap berbuah. Meskipun itu agak lembek, tapi kan Masih untuk menghasilkan. petani bisa diuntungkan. Memang benar Pak, kalau dari Mas Gari sendiri selaku petugas lapang dari perusahaan lah ya, tentunya lebih tahu kualitas benih ya. Nah, memang Pak, zaman sekarang ini apalagi di musim penghujan ya, itu memang yang ditakuti petani itu apa sih, lebih condong kemana sih Mas? Kalau untuk sekarang itu kebanyakan kan sudah pasti virus tuh. Virus terus Sudah mulai ya, banyak menyebar itu ya. Kalau di Jawa sendiri itu kan udah bisa dibilang hampir keseluruhan udah endemik virus loh. Itu ya. Mau gak mau kan harus tanam yang sudah tavi. Oh, berarti Mas Gari berarti setuju dengan Iya. pendapatnya Pak Sari tadi ya? Sangat setuju. Utamanya pemilihan varietas ya Pak ya Iya. berarti ya. Oke. Berarti di mana-mana Pak. Itu kalau saya sedang ada acara kayak gini, podcast kayak gini itu, terutama yang petani cabai yang sudah senior, yang sudah pengalaman itu, pokoknya utamanya harus Pak Kumis, harus varietas yang memang tahan virus. Iya. Sebagus apapun, banyak pupuk kayak apapun kalau nggak tahan virus, ya mana mungkin bisa panen Iya, katanya iya, begitu. iya. Gitu ya Mas Hari ya? Iya, Berarti? iya. Oke, berarti ke situ. Kemudian selain yang disebutkan tadi, tantangan paling utama Pak, paling ditakuti petani itu apa selain virus? Itu Praktek lombok kan? itu kan untuk bahan makan ya, istilahnya sembako lah. Ya. Itu yang difungsikan kan nanti untuk memasak. Kalau untuk memasak itu teksturnya paling lembut saus tabi. Kemudian gini Pak, yang kita tanyakan lagi itu sistem tanamnya. Nah, tadi sudah dibilang itu sistem tanam atau pola tanam cabai di sini itu enggak, atau apa semuanya cabai monokultur atau ada sampingan lain atau pemasaran atau apa?